di Bandung semua, di Indonesia juga ya. Hari ini Kongko Budaya. Kita mulai lagi Kongko Budaya di malam yang syahdu ya, malam yang udaranya semilir, tenang, hikmat nih malam ini ya. Bersama Kang Jabaril. Gimana Kang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Kalau nggak salah ini pertemuan kita yang kedua ya, Mas? Yang kedua kita nih. Ya. Kita kemarin cukup heboh. Kita sih pingin Kang, nanti teman-teman lain juga ya bisa jadi rame gitu ya. Iya. Dan hari ini kita akan membahas apa nih Kang? Pembahasan hari ini tentang gerakan kebudayaan ya. Gerakan budaya melalui media seni. Yes, media seni. Iya. Di yang apa? Yang di Braga atau yang apa? Yang semua. Saya ada 2 event sebetulnya. Oke, yang eventnya apa aja? Besar di Bandung itu Art Braga sama Festival Pavilion Jalan Riau. Oke. Itu di bulan November. Tapi yang Pavilion. Oke. Tapi itu nanti akan itu juga dua-duanya tahunan, program tahunan. Oke. Baik, kawan-kawan semua, kita akan bahas pertama adalah Art Braga. Ini apa nih Kang? Ini yang tahun kedua Kang ya? Apa ceritanya tentang Art Braga? Art Braga ini sebetulnya berangkat dari keresahan saya sebagai seniman yang hidup lama di Bandung gitu ya, mengamati event-event kesenian, event-event festival kota di Bandung. Ya kalau menurut saya ini perlu ada model yang beda dari event-event sebelumnya gitu ya. Dan ini karena gini, kenapa begitu? Karena tadi sebelumnya saya sudah nyampaikan bahwa Bandung ini pusatnya pendidikan gitu ya. Hampir 167 perguruan tinggi ada di wilayah cekungan Bandung dan ya dalam artian di wilayah Bandung gitu ya. Dan berdasarkan sumber data dari Disbudpar Kota Bandung juga ada 80 sanggar kesenian dan hampir 500 komunitas kreatif gitu ya di Bandung itu. Dan ini cukup menarik, tetapi kemudian yang pertanyaan besarnya, kita tidak pernah menemukan event yang cukup memberikan diskursus seni gitu ya. Dalam artian bisa memancing kesadaran kreatif gitu ya. Nah, yang ada hanya bentuk kerumunan ataupun ada hanya event-event kecil, riak-riak kecil dari komunitas-komunitas itu. Tapi belum ada event yang secara kolektif dilaksanakan oleh masyarakat seni di Kota Bandung. Itu satu. Terus yang kedua, event kesenian ini juga harus menawarkan sebuah kesadaran gitu ya, kesadaran bagi publik Bandung khususnya, umumnya nasional kayak gitu. Nah, gagasan Art Braga ini sebetulnya juga ya selain berangkat dari persoalan itu juga kesadaran terhadap keberlanjutan daya kritis pada sejarah, karena Bandung itu kan dikenal sebagai pusatnya para pemikir. Indonesia tidak mungkin kayak begini sekarang kalau tidak ada Indonesia menggugat. Gitu ya. Tidak mungkin. Indonesia tidak akan mungkin begini kalau tidak ada revolusi pikiran. Pada zaman itu kaum muda seperti Soekarno, Hatta, dan Mas Kun yang lain-lain misalnya tidak membangun gerakan pemikiran. Karena berpuluh tahun, bahkan beratus tahun ya kita dijajah oleh bangsa-bangsa asing gitu ya, bangsa kolonial. Dan kita tidak punya senjata pada waktu itu, tapi kita bisa merdeka. Gitu ya. Kita tidak punya tentara, kita dibanding dengan tentara kolonial pada waktu itu, arsenal kita jauh di bawah gitu, apalagi menghadapi Inggris waktu itu, perang gitu ya, 45 apa gitu ya, 46 agresi, agresi militer kedua tuh ya, yang sama Nika itu kan, itu kan Inggris tuh ikut juga, tapi kita bisa dan akhirnya juga kemudian kembali titik utamanya adalah Bandung sebagai sentral gerakan revolusi pemikiran. Nah, artinya kami sebagai generasi penerusnya tentu
ini apa ya, potensi sejarah ini tidak bisa dilepaskan harusnya gitu. Ini harus jadi pijakan untuk gerakan kita, gerakan kaum muda saat ini gitu ya. Bahwa bangsa kita bisa memerdekakan, Bandung bisa memerdekakan negara-negara jajahan di dunia gitu loh, seperti Afrika segala macam kan mereka mengakui kontribusi pemikiran Asia Afrika yang ada di Bandung itu dengan tokohnya Bung Karno itu bisa diakui oleh negara-negara jajahan pada waktu itu, negara-negara dunia ketiga. Ini harusnya kan menjadi tonggak, menjadi semangat, menjadi spirit bagi saya sebagai seniman, mungkin bagi siapapun sebagai profesi apa gitu, dan harus itu dasar beranjaknya harus dari situ gitu loh. Itu. Nah, berangkat dari situlah yang kemudian saya mencoba menawarkan sebuah premis pada teman-teman, ayo kita bikin sesuatu di Bandung, bahwa kemudian media seni bagi saya itu juga penting gitu ya. Maka kemudian lahirlah Siat Braga. Jadi Siat Braga ini akan menjadi wadah kesadaran kolektif, tidak hanya milik Bandung nantinya, tapi menjadi milik dunia internasional gitu. Itu target kedepannya gitu. Jadi semua masyarakat dunia itu bisa belajar dari sini nantinya gitu. Ini cita-citanya seperti itu. Bentuknya kegiatannya di event pertama waktu Siat Braga 2022 kita masih mengajak teman-teman Bandung, seniman muda Bandung lah. Sengaja yang saya undang tuh anak-anak muda, tidak seniman gitu loh, seniman yang sudah mapan, tapi banyakkan kita undang anak-anak muda, dan itu pun komunitas kayak gitu. Dan tahun ini juga yang kita undang justru banyakkan komunitas dan sekolah. Sekolah dan mereka juga tidak hanya sekedar seorang mereka yang sekolah seni, tapi juga ada yang guru-guru yang di luar kesenian. Bagaimana kemudian seni bisa ilmu seni itu bisa merambat ke bidang-bidang ilmu-ilmu lain. Misalnya ada salah contoh karya SMP 3 Lembang, kebetulan guru biologinya ikutan. Nah, dia mencoba memamerkan mata pelajaran kromosom. Kromosom itu kemudian diolah, kan kalau kita bicara tentang seni rupa, kalau kita mau meminjam pikirannya Pak Primadi, bahasa rupa, segala unsur ilmu pengetahuan itu biasanya berbentuk. Nah, ilmu bentuk itu hubungannya dengan seni rupa. Bicara kedokteran, nggak mungkin orang tahu sakit kalau tidak ada bentuk ininya, bentuk penyakitnya. Bentuk penyakit itu bisa diolah gitu loh. Dan itulah sebuah identitas rupa. Maka kemudian di mata pelajaran biologi ini, kromosom itu juga kalau kita lihat karya-karya mereka, anak-anak itu dia mencoba membuat kromosom dari limbah gitu ya, dan itu menjadi karya patung gitu loh. Saya lihat orang, saya lihat ini kok ada terasa ada nilai artnya gitu loh di sana itu. Berarti di dalam tubuh kita itu banyak seninya gitu loh, kayak gitu. Nah, itu yang kemudian kita pamerkan, dan justru saya berharap juga tidak hanya guru biologi, guru fisika, yang lain juga bisa ikut nimbrung di dalam kegiatan ini. Jadi saya mencoba menawarkan konsep ini, konsep seni ini ke semua aspek disiplin ilmu gitu ya, bahwa supaya kemudian seni itu bisa benar-benar mengakrab di wilayah kehidupan masyarakat kayak gitu, di wilayah kehidupan wilayah kehidupan kita kayak gitu. Jadi tidak hanya melulu dia berada di wilayah seni gitu loh, studio seni atau jurusan ilmu seni gitu, tapi di semua jurusan, bahwa mereka benar-benar bisa menyadari bahwa itu tuh tidak bisa lepas dari seni kayak gitu. Saya mengajak publik gitu ya, mengajak masyarakat bahwa semangat revolusi 45, semangat para pejuang-pejuang di zaman itu yang sehingga bisa memerdekakan bangsa ini, itu merupakan
memang fisik itu, perlawanan fisik itu tidak bisa lepas dari gerakan budaya. Karena apa, di dalamnya tonggaknya adalah pikiran gitu ya. Dan teks proklamasi itu juga merupakan satu bukti gitu ya. Satu bukti bahwa pikiran, kesadaran dari para pemikir-pemikir revolusioner itu mengantarkan jalan pikiran baru pada kita saat ini gitu ya. Dan saya pikir ini juga penting, sehingga kemudian gini, bahwa si seni itu dalam artian luas ya, tidak hanya sekedar seni rupa atau sastra, tapi seni itu menyangkut di dalamnya berhubungan dengan kehidupan. Jadi seni itu media ekspresi gitu ya. Media ekspresi, terus ya kita memang tidak bisa lepas dari seni. Berpakaian segala macam, berkomunikasi. Saya acting gini itu juga seni, dan ini juga komposisi teater sebetulnya. Blocking segala macam itu kan juga bagian dari teater. Musyawarah anggota DPR itu juga teater kalau menurut saya, pertunjukan. Kadang-kadang mereka main drama gitu ya, acting kayak gitu. Kan setelah itu mereka bisa salaman gitu, kayak gitu-gitu. Itu kan orkestra drama kan gitu. Itu tidak bisa dari dunia, tidak bisa dilepaskan dari itu semua. Jadi kehidupan kita itu tidak bisa dilepas dari nilai seni. Jadi termasuk juga pertempuran pada zaman itu juga bagian dari peristiwa seni gitu ya. Bagaimana kemudian strategi perang itu dilakukan, itu juga bagian dari seni. Kalau kita mendalami tentang apa itu filsafat seni dan strategi seni, itu menjadi bagian gitu. Yang terpenting sekarang bagaimana kemudian pemahaman ideologis tentang arti kemerdekaan yang diperjuangkan oleh nenek moyang para karuhun kita ya, leluhur kita, orang-orang tua kita dulu, itu harus jadi bahan pembelajaran gitu, pembelajaran buat generasi yang sekarang. Bentuknya seperti apa? Misalnya di era digitalisasi, di era desentralisasi saat ini gitu ya. Nah itu justru sekarang, kalau menurut saya, era digital ini juga harus mampu dimanfaatkan gitu loh oleh generasi muda itu, bagaimana menyuarakan ideologi-ideologi perjuangan para leluhur kita di dalam peranata sosial saat ini gitu. Kayak gitu. Kalau menurut saya itu yang pentingnya. Nah, maka kemudian saya menggunakan semangat ini gitu di bentuk-bentuk seperti event-event yang tahunan Atbraga ini yang saya garap. Itu saya menggunakan itu sebagai salah satu strategi bagaimana mengangkat semangat perjuangan Bung Karno atau leluhur-leluhur kita gitu, kayak gitu. Ya awalnya semangat Gerbong itu kan dari dulu membangun gerakan penyadaran. Nah zaman Soeharto, zaman Orde Baru kan bentuk gerakan penyadarannya beda dengan sekarang. Di era pasca demokrasi ya, demokratisasi saat ini beda dengan yang dulu pasca reformasi, juga beda gitu. Nah yang sekarang ini lebih pada gerakan pemikiran. Jadi bukan kita anti demonstrasi kayak gitu. Itu udah kita wariskanlah ke masyarakat, ke generasi yang sekarang, dan juga sering juga teman-teman kalau mau aksi minta pandangan-pandangan strategi aksinya ya saya sudah bukan tidak mau turun ke jalan, tapi dunianya beda. Dunia beda, harus ada generasi-generasi berikutnya. Nah sekarang lebih saya bagaimana tugas si Gerbong Bawah Tanah ini merubah modus operandi gerakannya justru pada pemikiran tentang apa itu seni gitu loh. Jangan sampai kemudian mereka salah menafsir tentang seni itu hanya sebatas belajar menggambar, belajar membuat puisi gitu loh, belajar main teater gitu atau main musik. Tidak begitu. Jadi seni itu juga harus ditelusuri secara mendalam dengan pertanyaan gitu. Itu dasarnya. Berangkat dari situlah kemudian setiap hari Minggu kita adain diskusi gitu di sini. Itu ada 10 orang anak-anak muda. Nah
kemudian pas pandemi kan tidak boleh kumpul-kumpul tuh sama ya orang-orang tuh nggak boleh kumpul, apalagi anggota gerbong bawah tanah itu kan dari berbagai, bukan hanya dari warga sini tapi juga ada dari tempat lain gitu. Nah itu juga mereka nggak bisa berangkat ke sini waktu itu karena pandemi. Terus kemudian akhirnya saya waktu itu kenapa tidak, kita kan punya HP, ya udah bikin grup WA kelas filsafat seni dan strategi seni. Dari 10 orang itu terus mereka nyampein ke teman-temannya, ada yang mau ikut gak? Yang mau ikut gak? Awalnya 1 semester saya yang ngisi. Sorry, ini terbuka untuk umum kan, Real? Terbuka untuk umum. Tapi batas kuota WA itu kan terbatas. Oh, ini pakai WA? WA grup gitu. Terbatas. Oh, di WA grup? Di WA grup. Itu tiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5. Semester pertama itu saya ngisi, mulai banyak yang ikutan, itu hampir 100 lebih yang ikutan, dan saya waktu itu voice note gitu, jadi ngomong terus nanti pertanyaannya di message gitu ya, saya jelaskan waktu itu, sampai lahirlah buku saya yang filsafat seni strategi seni itu mata kuliah saya tuh, ada buku saya bukukan gitu ya, pikiran-pikiran itu. Nah terus kemudian yang kedua waktu itu pandemi ini nggak berhenti, malah nambah. Jadi akhirnya wah ya udah kalau gitu takutnya bosan teman-teman tuh hanya mendengarkan saya terus gitu. Akhirnya saya ngundang teman-teman yang lain, teman-teman dari ISBI, ITB, mau nggak ngisi diskusi di tempat saya gitu. Di grup WA. Akhirnya mereka mau. Terus kami nggak bayar karena saya bilang kita nggak ada sponsor. Ini hanya grup berteman aja di WA grup, paling kita buatkan sertifikat aja, saya bilang gitu. Akhirnya ya itu, jadi akhirnya kita bikin sertifikat. Oh mereka mau, karena kalau dosen-dosen gitu kan butuh tuh sertifikat ya. Dari situlah yang kemudian mulai berjalan, dan rupanya mereka juga saling cerita ke teman-temannya, ke kampus-kampus yang lain, ke komunitas yang lain, dan anggotanya juga banyak. Jadi tidak hanya sekedar seniman, tapi juga ada dokter, ada anggota DPR pada ikutan. Bahkan ketua komisi 10 juga ikutan itu. Ikut ya? Ikut, si Saiful Huda tuh ikut. Ada anggota DPRD Kota Bandung, DPRD Jawa Barat itu pada ikutan. Ikutanlah saya untuk bahan-bahan mereka kan itu ya. Dan saya kunci di kelas filsafat itu, di kelas grup itu tidak boleh ngomongin politik praktis. Nah, tempo hari ada yang tiba-tiba munculin tokoh tokoh FPI itu. Saya keluarin tuh. Saya bilang jangan, itu nanti bikin masalah nanti. Ada yang pro, ada yang kontra nantinya. Saya nggak mau bangunan yang sudah saya bangun, grup ini tiba-tiba kan jadi pecah. Mending saya buang. Ketika ada yang ngomongin politik praktis, apalagi misalnya ngomongin pemilu, saya keluarin. Ini khusus ngomongin ilmu pengetahuan. Ini formatnya kelas gitu ya? Kelas. Jadi tiap Sabtu dibukanya. Nah, akhirnya kemudian pesertanya sampai dari Aceh. Dari Aceh, terus kemudian ada Indonesia Timur juga ada. Dan ini nyebar kemana-mana, dan banyak yang ngajuin dibuat Zoom gitu. Dan saya waktu itu menolak karena apa? Karena ada aktivis-aktivis yang di daerah-daerah, yang terutama di perkampungan nggak bisa karena sinyal. Jadi akhirnya ya pakai message gitu. Oh iya ya, lebih benar ini ya. Jadi pertama pakai voice aja kan? Bahkan saya minta tulisan. Jadi diskusinya lewat tulisan gitu, biar ada jejak tulisannya gitu ya. Jadi mereka nulis gitu ya. Bikin PPT, si narasumber ngirim PPT, terus kasih keterangan, ditulis. Nah, nanti mereka baca tuh si peserta. Gitu keluar, dan itu setiap Sabtu tuh rame terus diskusinya. Penanya itu kadang-kadang 11 orang. Gitu. Tapi justru yang menarik itu bagi narasumber banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan. Contoh. Misalnya lingkungan. Apa lingkungan dan seni misalnya. Nah, itu tiba-tiba muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan estetika sungai gitu loh. Di mana letak nilai estetikanya, lalu bagaimana cara merawat nilai estetika itu sendiri. Kan ada orang seni rupa, ada orang ini. Mereka tuh yang seni rupa kan berpikirnya berpikirnya
ya bentuk rupa ini, tapi ini ngomongin alam gitu loh, ngomongin seni itu ngomongin tentang apa bencana El Nino gitu. Yang El Nina kan yang lagi ramai itu sampai ke situ pembahasannya gitu. Bagaimana misalnya ada kemarin tuh bicara tentang psikologi seni untuk masyarakat yang berdampak karena bencana gitu ya. Nah, itu ada narasumbernya dari ITB. Itu ada penanya yang membahas tentang di luar konteks itu, seolah-olah di luar konteks itu, tapi kalau kita telusuri, ya gitu loh. Kayak misalnya bagaimana kemudian bencana itu kan bencana alam. Bagaimana menangani bencana yang non alam? Misalnya bencana karena didesain sedemikian rupa orang jadi lupa terhadap kedirian manusianya gitu, terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, bagaimana cara menangani itu? Narasumber kan bingung tuh. Apalagi misalnya di era digital gitu loh. Orang jadi kebingungan kan bagaimana menghadapi pada persoalan kemanusiaan, bencana kemanusiaan, bencana toleransi gitu ya. Sehingga tidak ada toleransi sesama karena akibat dari medsos misalnya, kan itu juga persoalan bencana alam. Bencana dulu sempat rame itu disruption itu ya. Jadi kayak gitu, banyak hal-hal yang apalagi nanti ini ada yang bahas tentang hukum agraria di kampung kota. Nah, itu nanti ada bahasan tuh tentang kampung, bagaimana hukumnya, aturannya, dan di mana letak seninya. Gitu loh. Karena saya tetap ke narasumber harus ada hubungannya dengan seni. Semua bidang ilmu itu harus. Misalnya tempo hari ada dokter gigi membahas tentang geligi gitu loh. Estetika gigi gitu. Filosofi dan estetika gigi. Itu juga menarik ininya diskusinya. Ini dari berbagai disiplin ilmu. Ngomong-ngomong, ini yang nyelenggarain Dewan Kesenian. Yang mana? Yang paketmu ini program. Enggak, itu program Gerbong Bawah Tanah. Oh, bukan Dewan Kesenian. Yang Dewan Kesenianmu yang kau ketuanya itu, bukan? Yang Atbraga atau yang Atbraga? Atbraga itu bukan Dewan Kesenian. Dewan Kesenian hanya rekomendasi. Oh, Dewan Kesenian nggak boleh eksekusi ya? Nggak boleh. Iya, cuman rekomendasi. Rekomendasi. Ini gerakan masyarakat lah ya. Iya, gerakan masyarakat. Dan itu kita sudah merekomendasikan pada pemerintah bahwa si program Atbraga ini harus menjadi perhatian pemerintah. Kemarin kita ada pertemuan dengan Komisi D berkaitan dengan Atbraga. Dan sepakat di pertemuan itu dihadiri oleh Disputpar Kota Bandung, DPRD Kota, sama Dewan Kesenian dan panitia Atbraga. Bahwa ini nggak ada hubungannya dengan Braga Festival ya? Nggak ada. Filosofisnya juga beda, dasar pemikirannya beda, pola gerakannya juga, modus operandi gerakannya juga beda, kayak gitu. Kalau yang festival Braga itu kan hanya 1 hari nutup jalan, misalnya, atau 2 hari itu nutup jalan, ada kuliner segala macam kayak gitu. Kalau ini nggak, murni seni. Murni seni, dan orang diajak ke pojok ruangan nonton kesenian gitu. Jadi ini sebetulnya menguji keterampilan artistik para seniman atau masyarakat yang ikut pameran di situ atau berkegiatan seni di situ. Itu. Terus biayanya dari mana, Der? Atbraga pertama kita udunan dari uang saku semua, karena kan kita percaya lah gotong bawah tanah banget itu. Gotong royong itu penting gitu ya, dan supaya kemudian juga kita tidak terjerat oleh aturan-aturan. Kalau kita banyak kerjasama dengan, pasti mereka punya aturan gitu, aturan apa keuntungan buat mereka, dan kita harus mengikuti karena ada kebutuhan, dan itu akan jadi beban, apalagi kalau misalnya ada karya-karya yang karya seni yang kritis gitu ya. Si perusahaannya mau nggak kita sponsorin itu, kayak gitu. Terus gimana cara kamu menyiasati biayanya? Kan pasti lumayan banyak ini, Real. Ya, saya percaya bahwa kalau komunikasi kita bagus ya dengan semua pihak, baik yang punya venue dan seniman, saya pikir rasanya nggak ada masalah tuh kalau saya. Dan di Bandung itu ya
bagusnya di Bandung tuh, bayangin aja mereka pameran gitu, berpuluh-puluh kegiatan seniman-seniman itu pakai biaya sendiri. Oke. Dan negara tidak hadir di situ gitu. Dan itu mereka bisa tercipta gitu kegiatan. Tapi negara titip absen. Hah? Titip absen. Titip absen. Dan seniman bangga gitu kalau mengundang pejabat datang gitu, dan pejabatnya nggak nyadar kalau dia datang gitu ya. Itu tuh sebuah kritik sebetulnya dari seniman. Kalau kita demo apa gitu ya dan nggak didengar ya, mendingan mereka diundang untuk membuka gitu. Membuka event kita kayak gitu. Itu kan juga tonjokan gitu loh buat mereka. Kalau sadar ya. Kalau nggak sadar itu pertanyaan. Terus ini Ril, ada event kedua aku lihat ini, konser demokrasi. Wah. Ada orasi kebudayaan oleh Rahmat Jabaril, budayawan. Apa itu? Keren itu ya? Ya, itu sebetulnya di Art Braga itu ada beberapa event ya. Berarti Art Braga itu spotnya di mana aja sih? Yang tanggal 2 sampai tanggal 11 itu pameran seni rupa anak dan difabel di Rumah Seni Ropi. Oke. Nah, terus kemudian tanggal 9 sampai tanggal 21 pameran fotografi di Cafe Gelora. Jadi beda-beda tempat gitu ya. Terus kemudian ada pemutaran film, tapi ini kita masih menggodok ya. Tanggal 9-nya itu ada pemutaran film, tapi masih tentatif lah kayak gitu. Ingin memutar film pertama di Indonesia, itu Lutung Kasarung. Tapi nggak tahu ada izin atau enggak nih. Usmar Ismail. Iya, Usmar Ismail. Terus kemudian tanggal 23 sampai tanggal 26 ya? 23 September sampai tanggal 5 Oktober itu pameran seni rupa perempuan di Pape Hotel, pameran komunitas dan sekolah-sekolah di Braga City Walk, pertunjukan pameran apa yang di Braga City Walk? Sekolah itu? Pameran antar sekolah sama komunitas, itu di Braga City Walk. Ada pameran seni rupa perempuan, komunitas perempuan di Pape Hotel, ya di Braga City Walk juga. Terus kemudian ada pertunjukan tradisi musik kayak gitu. Itu tanggal 23-nya. 23 September di Braga City Walk. City Walk juga. Oh, terus, yang di dalam itu ya, yang ada kayak plaza itu ya. Ya. Terus kemudian tanggal 29-nya konser Peluru Kata dan teman-teman dari komunitas musik indie yang lain. Kemudian tanggal 30-nya itu musik blues. Mantap. Terus kemudian di Braga Pendek ya? Di Braga City Walk, masih di Braga City Walk. Tanggal 1 jazz, komunitas jazz Bandung. Tanggal 5-nya Balada Bandung. Ya, itu di Braga City Walk semua. Kemudian tanggal 25 September sampai 5 Oktober itu di GPK. Di GPK itu ada tanggal 25-nya ada deklarasi tentang bulan kesenian. Oh, kirain deklarasi calon presiden gitu enggak ya? Kita siapa tahu punya alternatif presiden calon keempat, itu kan keren itu. Kita Ari Pocang. Ari Pocang, benar. Justru Ari Pocang for presiden. Konsep ini itu sebetulnya kita tuh membangun counterculture terhadap konsep-konsep politik pragmatis yang sekarang nih. Jadi kan berhadapan langsung nih, berhadapan langsung. Jadi kita sedang membangun itu, bahkan nanti mungkin makanya isi pikiran Soekarno yang lain-lain itu atau teman-teman aktivis muda pada zaman revolusi itu menjadi daya gitu untuk gerakan nggak ini. Terlalu nggak berat itu Ril ya, untuk itu kan apa? Enggak manifestasikan atau apalah itu enggak ya? Enggak, justru ini seharusnya gitu semua lini kehidupan kita harusnya berangkat dari situ kan. Itu sebagai daya gitu, daya untuk ini loh konsep
Asia Afrika, konsepnya mereka Indonesia menggugat itu, ini loh semangatnya, dan inilah bentuk dalam konteks kesenian, ini loh dalam konteks yang lain, olahraga misalnya dalam konteks harusnya kan berangkat dari situ. Dan kita harus malu pada sejarah kalau kita tidak bisa maju gitu ya, pikiran kita, dan jadi budak dunia gitu loh, budak kolonial gitu ya, sekarang post kolonial. Nah, itu yang kita bangun. Terus kemudian tanggal 26-nya saya mengajak seniman Bandung untuk membuat musyawarah seni. Tanggal 26 itu di GPK, musyawarah seni. Pertama, kita akan membahas tentang estetika kemandirian. Estetika kemandirian itu. Jadi gini, kan selama ini kita tuh banyak mengadopsi seni-seni dari Barat, terutama seni-seni modern dan kontemporer itu ya. Padahal kalau kita belajar sejarah, nenek moyang kita tuh lebih hebat gitu loh. Bicara tentang seni itu sudah tidak lagi udah bicara tentang makrokosmos, udah kesemestaan, udah kolektivitas gitu ya. Bahwa seni itu udah kayak mereka itu udah seni itu udah persembahan, udah kehidupan. Tapi kok jadi dikerdilkan. Bahkan dewasa ini seni itu hanya jadi alat hiburan. Ujung-ujungnya malah jadi ke pariwisata gitu loh. Jadi pusaka-pusaka itu bukan jadi pencerahan pikiran gitu loh. Nah, antara jejak sejarah itu yang dikerdilkan menjadi keris misalnya, atau pusaka itu dikerdilkan menjadi benda. Jadi benda pusaka, bukan pusaka pikiran, jadi pusaka benda, dan itu hanya jadi ujungnya dikomoditaskan menjadi pariwisata. Harusnya konsep pariwisata itu tidak begitu. Kalau saya pikir jangan menjual benda atau mengkerdilkan nilai-nilai sejarah pemikiran nenek moyang kita. Harusnya ini jadi daya untuk membangun kesadaran kreatif lah yang kita mainkan gitu loh. Kayak Cina gitu loh. Cina kan kayak gitu. Sejarah nenek moyangnya nggak di macam-macamin gitu. Dia malah bermain, itu jadi daya gitu untuk menguasai dunia. Malah kita yang kita datang sekarang Belanda, museum apa ya? Yang sekarang lagi rame tuh barang-barang kita tuh dikembaliin. Ya bagi mereka ya udah cukup lah. Aku potong bentar, Ril. Tapi kan seni benda-benda itu zaman itu kan mistis betul, dan itu kan sangat gak modern. Artinya modern yang serba logik. Terus gimana, Cak? Mistis itu karena kita pada zamannya mistis itu bukan, Masku, bukan mistis hantu-hantu, dukun-dukun gitu. Artinya kan mistis mistis itu kan seharusnya kan jadi kekuatan bagi kita sebagai daya kehidupan gitu ya. Itu kan bicara mistis itu kan ke situ ya maksudnya. Nah, tapi kemudian kesan mistis itu jadi mistis lain gitu loh. Sekarang itu kayak gitu. Air keris bisa berterbang kayak gitu-gitu. Bukan itu yang yang seharusnya kalau itu nggak perlu ini kan? Nggak perlu. Iya, betul. Pikiran kenapa? Spirit mungkin yang perlu. Pikiran-pikiran nenek moyang kita bisa membuat keris apa gitu loh. Ini yang konteksnya dalam kehidupan, dalam menjalankan syariat pikiran nenek moyang kita gitu loh. Itu yang diharapkan. Makanya kemudian saya mengajak teman-teman di Braga itu, nanti mengajak teman-teman seniman, saya ngajak yang sekarang lagi resah, ayo kita kumpul, apa sih estetika kemandirian kita. Misalnya saya minta ke teman-teman yang suka main blues itu kan bukan asli kita, tapi kenapa lu doyan main blues gitu gitu ya, lu doyan main jazz, itu kan milik orang Amerika kayak gitu. Dan bagi orang Amerika itu, yang orang-orang suku di Amerika itu kan musik ritus gitu ya. Lu mainin di kafe, lu mainin itu hanya bermain estetika atau harmoni doang. Konteksnya apa dengan kita gitu? Dengan kita ini, dengan kita hari ini itu apa gitu sih musik. Nah, aku minta ke mereka itu untuk mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan. Maksudmu kamu pengen kolaborasi gitu, jadi musik jazz pakai gamelan itu kayak gitu? Nggak juga.
Jadi ya saya juga ngelukis kan sebetulnya budaya ngelukis ini kan dari Barat. Tapi bagaimana saya akhirnya kemudian mempercayai diri, menemukan teknik sendiri, membutuhkan gaya sendiri, menemukan pikiran sendiri. Oh inilah seni saya gitu, jiwa saya gitu loh, jiwa saya. Nah maksud saya di mana letak jiwa mereka pada blues. Nah, nanti itu dibongkar, itu menjadi oh inilah estetika saya. Estetikanya Bandung itu kalau main balada, musik balada beda dengan misalnya baladanya si siapa John Bass misalnya atau siapa Dylan gitu ya, Bob Dylan kayak gitu, mungkin beda gitu loh dengan kita, dan nuansa isu yang dinyanyikannya juga beda dengan di sana gitu loh. Ada nggak itunya gitu loh? Tolonglah misal kayak mukti-mukti gitu. Kan kita tahu mukti-mukti itu mukti. Itu mukti dan kita tahu itu mukti, itu khasnya. Nah, saya minta ke teman-teman Dede Haris ini gitu loh. Ari Julian misalnya. Kita tahu oh ini Ari Julian, itu estetika kediriannya itu. Nah, maksud saya itu dicatat, saya minta ke teman-teman untuk dicatat semua itu diinventarisir gitu ya. Kemudian dituliskan, baru kita bukukan sama-sama apa yang penting. Kalau itu oke. Nah, nanti kita bukukan, ini loh. Iya sih. Itu bisa dipelajari generasi berikutnya bahwa kita telah melahirkan ini, gitu loh. Jadi ini penting gitu ya. Kalau menurut saya, biar kita, mereka tahu bahwa kita dulu ada musisi balada sekaliber Dede Haris, Mukti-Mukti, gitu. Kan milestone yang nggak boleh dilupakan. Setuju aku. Dan itu generasi sekarang kan nggak ada yang tahu. Hanya generasi kita. Kenapa? Tidak ada catatan. Oke. Kang Ahmad Jabaril ya. Ini kita lanjut yang itu ya, membahas yang tadi ya, itu menarik ya untuk ininya. Dan untuk teaser art Braga kita itu juga ya, itu yang ini. Kawan-kawan semua ya, kawan-kawan Kongko Budaya, sampai jumpa.